Di episode sebelumnya, setelah Saiyan berhasil melakukan penerobosannya ke alam leluhur Fighting God, tiba-tiba semua kenangan terus muncul di benaknya. Namun sebelum semua kenangan ini muncul, Saiyan tiba-tiba membuka matanya. Dia telah jatuh ke dalam ingatan ini berkali-kali. Mengingat semua orang-orang dari tim Fearless dan mengingat semua orang yang telah berada di dekatnya. Karena semua kenangan itu terus mengalir di ingatan Saiyan, itu membuat tekadnya semakin kuat. Dan jika bukan karena tekad yang begitu kuat ini, akan sangat sulit bagi Saiyan untuk bisa menyelesaikan penggabungan dari 40 miliar bintang King Hai-nya. Kekuatan seperti inilah yang membuatnya benar-benar bisa menyatukan 40 miliar bintang King Hai di dalam tubuhnya. Satu bintang ini kini telah bersinar sangat terang. Saat Saiyan membuka matanya, aura yang lebih kuat pun terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Saiyan tidak bisa merasakan berapa banyak sumber gas yang dia miliki. Dia hanya bisa merasakan hanya ada satu-satunya bintang di tubuhnya ini. Dan apa yang terkandung di dalam bintang itu adalah sumber gas yang tidak ada habisnya. Bahkan fondasi 40 miliar sumber gas yang dimiliki Saiyan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dia punya sekarang. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh Saiyan sebelumnya. Saat Saiyan membuka matanya, dia segera melihat sekelilingnya. Sepertinya dia sedang mencari-cari sesuatu. Setelah dia mencoba mencari-carinya beberapa saat, Saiyan tiba-tiba berdiri kaku. Karena Saiyan saat ini menyadari dia tidak melihat sang permaisuri ada di dekatnya. "Chen Xianjuan, kamu di mana?" teriak dari Saiyan. Dia tidak mempedulikan sama sekali orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena pertempuran sebelumnya juga telah membuat semua orang berada jauh dari Saiyan saat ini. Jadi mereka hampir tidak bisa mendengar teriakan Saiyan ini. Saat suara Saiyan keluar, ada keheningan di sekitarnya. Saiyan tidak bisa menemukan sang permaisuri. Tentu saja ini juga tidak berarti bahwa permaisuri telah pergi darinya. Bagaimanapun juga, sang permaisuri bisa datang dan pergi tanpa ia ketahui. Meskipun selama ini permaisuri selalu berada di sisinya, tetapi dia juga bisa menghilang tanpa dia ketahui. "Chen Xianyuan! Chen Xianyuan!" teriak dari Saiyan. Dia terus memanggil-manggil namanya. Dan dia sudah hampir kehilangan suaranya karena terus-terusan berteriak memanggil namanya. Tenggorokannya pun hampir robek karena dia berteriak dengan sangat keras. "Chen Xianyuan!" teriak dari Saiyan lagi. Saat dia terus memanggil namanya, tidak ada jawaban dari sang permaisuri. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai bagian belakang kepalanya. Dan itu membuat Saiyan terhuyung-huyung. Bletak, aduh! Saiyan pun lalu mengusap bagian belakang kepalanya. Dan dia pun menyeringai. "Hei, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu itu sebagai Gu Zhongzheng sekarang? Atau kamu memang senang memanggilku dengan nama asliku seperti itu?" Tiba-tiba tepat di belakang Saiyan, sang permaisuri ini muncul di kegelapan. Dia lalu menatap ke arah Saiyan dengan sangat marah karena Saiyan dengan lantang memanggil namanya. Sementara itu melihat sang permaisuri yang telah muncul kembali, Saiyan pun tidak merasa panik lagi. Dia hanya menyentuh bagian belakang kepalanya saja karena malu dan kemudian dia pun tersenyum. "Aku sangat senang kamu ada di sini," ucap dari Saiyan sambil tersenyum sederhana. Dan ketika sang permaisuri mendengar kata-kata itu, dia lalu menyempitkan matanya menatap ke arah Saiyan dengan sangat lembut. Kemudian sang permaisuri mulai menutup mulutnya dan tersenyum. Merasakan sesuatu yang tidak beres di mata sang permaisuri, Saiyan pun langsung dapat merasakan firasat yang buruk. Karena saat ini, permaisuri terus mendekatinya dan tanpa sadar Saiyan pun sudah mundur 2 langkah. "Sepertinya kamu mulai jatuh cinta kepadaku, benar kan?" ucap dari sang permaisuri sambil mengangkat sudut mulutnya. Saiyan tidak menolaknya kali ini dan dia tidak mengelak. Dia pun lalu mengangkat bahunya dan mengangguk dengan ringan.
Aku pikir tidak ada pria yang tidak akan jatuh cinta dengan kecantikan yang dimiliki sang permaisuri. Aku akui bahwa Anda memang sangat menarik bagiku. Tetapi menurutku, itu bukanlah cinta. Shen memandang ke arah sang permaisuri dengan sangat serius. Dia juga berkata dengan sangat serius. Oh, benarkah? Jawab dari sang permaisuri sambil menatap ke arah Shen dan terus-terusan menghampiri Shen. Sang permaisuri terus menatap Shen dengan tatapan mata yang indah. Namun juga tatapan ini sangatlah mengerikan. Di mata orang lain mungkin tatapan ini sangatlah indah. Tetapi di mata Shen pandangan ini adalah pandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Sang permaisuri lalu melambaikan lengan bajunya. Dan sebuah penghalang emas tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan menutupi mereka berdua. Termasuk dengan kelinci Bingyuto. Lalu dia menepuk kelinci Bingyuto. Dengan sangat cepat dan peka, kelinci Bingyuto pun berubah menjadi besar dengan ukuran kira-kira 100 kaki. Yuan sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta kepadamu. Tetapi sekarang aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat serius yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Bisakah kamu menungguku? Jangan seperti itu. Aku tunggu dulu sebentar. Yuan dengarkan aku. Bukankah yang mulia sebelumnya juga telah mengatakan kamu tidak boleh memaksaku lagi? Dia sudah mati dan kamu masih percaya kata-katanya? Ucap dari sang permaisuri. Kalau begitu, bisakah kamu lepaskan aku terlebih dahulu? Aku tidak suka perasaan ini. Ucap dari sayang. Tetapi sepertinya aku sangat menyukainya. Ucap dari sang permaisuri. Berteriaklah semakin keras. Semakin kamu berteriak dengan keras, semakin bersemangat juga aku. Sementara itu di luar bola emas, tentara Blazing Army dan ratusan ribu pasukan Istana Dewa Berburu semuanya memandangi bola emas yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan sangat serius. Termasuk dengan Jushi. Dia juga menatap bola emas itu dengan sangat serius. Lalu dia menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya sang permaisuri akan memberinya keberuntungan yang tiada tara, gumam dari Xiaozu atau Jushi di dalam hatinya. Semua orang merasa bahwa sang permaisuri dan juga Xiaoyan saat ini sedang melakukan sesuatu yang sangatlah penting. Sementara itu, Jian Qiangyang segera mengirim orang-orang untuk mengelilingi bola emas itu untuk menghindari orang-orang yang ingin mencoba mendekatinya, apalagi mengintip. Setelah sekian lama waktu berlalu, terlihat Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya yang sedang berada di dalam bola emas itu. Saat ini singkat cerita dia sedang berbaring di punggung Bingyuto tanpa menggunakan pakaian di tubuhnya. Matanya terlihat kosong. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya saat ini. Tepat di sampingnya tentu saja ada sang permaisuri yang terlihat kulitnya sudah berwarna kemerah-merahan secerah buah persik yang baru saja dipetik. Sambil menatap langit, Xian pun lalu bergumam. Meskipun kamu telah bereinkarnasi, aku tidak sebaik kamu di kehidupanku sebelumnya dalam hal seperti ini. Sungguh tidak mudah untuk menjadi seorang pria yang memiliki banyak istri. Xian pun terdiam dalam waktu yang lama. Dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Ketika dia menutup matanya, dia beranggapan bahwa wanita di sampingnya saat ini adalah Cailin. Xian ingin menangis tetapi dia tidak bisa mengeluarkan air matanya. Namun dia tidak punya pilihan lain selain menyerah sekarang karena semuanya telah terjadi. Singkat cerita setelah Xian merapikan pakaiannya, segala sesuatu sepertinya tidak pernah terjadi kali ini. Permaisuri memandang ke arah Xian dan bertanya dengan sangat lembut. Kenapa kamu melamun? Apakah terjadi sesuatu kepada dunia Senki? Tanya dari sang permaisuri. Setelah Xian mendengar kata-kata itu, terlihat wajahnya yang sudah merasa putus asa. Kemudian dia secara perlahan mengangkat kepalanya dan memandang dengan sangat serius. Menatap ke arah sang permaisuri kemudian dia mengangguk. Saat aku mencari jiwa dari pemimpin mereka sebelumnya, aku mengetahui bahwa orang-orang dari dunia Taisu telah mulai menyerang dunia Senki. Dan penyerangan mereka lebih awal dari apa yang aku perkirakan, ucap dari Xian secara perlahan. Apa? Menyerang dunia Senki lebih awal? Sang permaisuri pun terkejut. Xian pun lalu mengangguk.
Menurut beberapa informasi yang aku dapatkan dari dunia Senki waktu itu, masih setidaknya membutuhkan waktu 1000 tahun lagi sebelum peperangan itu terjadi. Tetapi setelah aku mencoba mencari informasi dari jiwa pemimpin mereka sebelumnya, aku menemukan fakta bahwa dunia Taisu telah mulai penyerangan mereka ke dunia Senki. Dan titik awal penyerangan mereka adalah tempat di mana kampung halamanku berada. Saat ini Shen berkata dengan tatapan yang serius. Aku bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi kepada mereka di sana saat ini. Dengan kekuatanku juga saat ini, mustahil untuk aku bisa menghentikan penyerangan orang-orang dari dunia Taisu. Ucap dari Shen kepada sang permaisuri. Jika memang seperti itu, tidak heran kamu bisa menerobos alam leluhur dengan begitu cepat. Jawab dari sang permaisuri sambil mengangguk ringan. Jadi bagaimana dengan tingkat kekuatan alam leluhurku saat ini? Bahkan sampai saat dunia Taisu telah memulai penyerangannya kepada dunia Senki, aku masih belum mencapai tingkat immortality. Shen benar-benar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Memang benar, dengan kekuatanmu saat ini masih terlalu sulit untuk bersaing dengan orang-orang dunia Taisu yang telah menyerang dunia Senki. Secara alami, memang yang terbaik saat ini adalah mencapai level immortality terlebih dahulu sebelum kamu kembali ke dunia Senki. Jawab dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Xiayan dengan serius. Tempat di mana kampung halamanku berada adalah tempat yang memiliki kekuatan tempur yang paling lemah. Itulah sebabnya dunia Taisu memilih untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Jika begitu, menurutku, kamu tetap tidak perlu khawatir. Tempat di mana kampung halamanmu itu berada mungkin tidak selemah yang kamu kira. Terlebih lagi, dunia Senki sangatlah besar. Dulu, dunia Taisu juga pernah mencoba menyerang dunia Senki. Sebelumnya, namun mereka telah gagal. Orang-orang kuat dunia Senki pasti akan mengambil tindakan saat ini. Mereka pasti bisa menunda waktu untukmu. Daripada kamu khawatir, lebih baik kamu lebih tenang dan sesegera mungkin untuk mencari peluang agar bisa menerobos ke level immortality. Dan sesegera mungkin kembali ke dunia Senki. Semuanya akan diketahui olehmu saat kamu kembali ke sana, ucap dari sang permaisuri. Shen jelas mengetahui niat baik dari sang permaisuri ini. Dia segera lalu mengambil napas panjang setelah itu. Terima kasih Yuan Er. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Itu semua berkat kemampuanmu sendiri. Dan memang kemampuanmu ini sangat bagus. Ucap dari sang permaisuri sambil menutup mulutnya. Kalian tahu maksud dari sang permaisuri ini. Kemampuan yang mana, bukan? Baiklah, selanjutnya mari kita selesaikan masalah ini dengannya. Xiayan lalu berkata sambil menatap ke arah Jusi yang berdiri di atas binatang terbang miliknya. Dan sepertinya Jusi juga sedang memandang ke arah Xiayan. Tatapan mereka pun saling bertabrakan satu sama lainnya. Jika kamu ingin menerobos ke level immortality, kamu harus memiliki energi dunia yang cukup untuk bisa melakukan penerobosan ke level itu. Lebih banyak energi dunia yang kamu miliki, tentu saja itu akan lebih baik. Setelah sang permaisuri berkata seperti itu, Shen pun sepenuhnya menyadari bahwa sepertinya memang tidak ada cara untuk mendapatkan energi dunia yang dimaksud oleh sang permaisuri, dan dia memang harus merebut energi dunia yang telah dimiliki oleh Jusi saat ini. Di mana dia mau tidak mau memang harus mengalahkannya untuk bisa merebut energi dunia yang dimiliki Jusi. Ada alasan mengapa banyak fighting god bintang 9 tahap akhir tidak mampu untuk melakukan penerobosan ke level immortality. Dan itu karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki energi dunia yang dimaksudkan oleh sang permaisuri sebelumnya. Sehingga mereka tidak dapat melakukan penerobosan menuju ke level immortality. Energi dunia juga sangat diperlukan untuk bisa melakukan penerobosan ke level immortality. Dengan pencapaian Xiayan yang telah mencapai alam leluhur, itu akan membuatnya lebih mudah untuk bisa menerobos ke level immortality. Jadi, hanya mereka saja yang memiliki energi dunia yang memenuhi syarat untuk bisa menerobos ke level immortality. Saat ini, Shen tidak ragu-ragu lagi. Dia lalu menatap ke arah Jusi dan langsung melesat menuju ke arahnya. Wah, tubuh Shen pun berubah
menjadi sebuah pelangi atau cahaya yang melesat. Dan dalam sekejap dia pun sampai di tempat yang tidak jauh di mana Jushi berada. Orang-orang dari istana dewa berburu di sekitaran Jushi segera mengepung Xiaoyan. Jushi yang melihat itu dia lalu berkata, "Biarkan dia untuk mendatangiku ke sini. Ada yang harus aku selesaikan dengannya." Mendengar itu Xiaoyan pun lalu memandang ke arah Jushi. "Namun, sebelum kita memulai pertarungan kita, bisakah kamu menjelaskan kepadaku siapa kamu sebenarnya? Kenapa kita benar-benar terlihat sangat mirip?" tanya dari Jushi. Memang Xiaoyan terlihat sangat mirip dengannya. Awalnya Jushi mengira dia adalah seseorang peniru saja. Tetapi sekarang Jushi memiliki keraguan yang sangat mendalam atas hal itu. Tentang siapa peniru yang sebenarnya. Di mana dia tidak memiliki orang tua dan juga keluarga selama ini. Tidak ada ingatan sama sekali mengenai hal itu. Namun setelah kemunculan Xiaoyan ini, dia merasa saat dia melihat Xiaoyan, dia seperti melihat saudaranya sendiri. Lebih tepatnya adalah saudara kembarnya. Lalu Xiaoyan pun segera berkata dan bertanya setelah mendengar kata-kata Jushi. "Apakah kamu memiliki orang tua?" tanya dari Xiaoyan. Jushi sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiaoyan secara perlahan. Dia lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Aku tidak memiliki ingatan seperti itu di dalam ingatanku, ucap dari Jushi. Kalau begitu, jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Supreme yang telah diubah oleh keinginan dunia ini. Sisa jiwa untuk menjaga alam Suanjin ini. Benar kan Yuan Er? Tanya dari Xiaoyan kepada sang permaisuri. Sosok sang permaisuri diam-diam lalu muncul di samping Xiaoyan. Dia lalu mengangguk dengan ringan. Sepertinya selain energi dunia, ada juga jejak jiwa sang Supreme. Sehingga dia memiliki kemiripan yang sama persis denganmu. Dengan kata lain, karena dia terlahir dari sisa jiwa Supreme yang ditinggalkannya di alam Suanjin, itulah alasan yang membuatnya sangatlah mirip denganmu. Supreme sendiri sebenarnya tidak pernah memiliki anak selama ini. Waktu itu aku juga pernah ingin memiliki seseorang putra bersamanya, namun dia menolaknya. Aku tidak tahu apa alasannya dia menolakku, jawab dari sang permaisuri. Tidak memiliki anak? Sejauh yang aku tahu, Supreme memiliki seseorang putri dan dia juga telah bereinkarnasi. Kini dia telah menjadi putriku kembali di kehidupan ini. Dia adalah Pluto dari dunia Senki. Xiaoyan tiba-tiba merasa aneh. Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto. Dan Xiao Yueli juga memberitahu Xiaoyan bahwa mereka telah menjadi ayah dan anak selama 2 generasi ini. Namun mengapa tiba-tiba sang permaisuri mengatakan bahwa sang Supreme ini tidak pernah memiliki anak? Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.